akan memaparkan dan membahas modul 1 dan modul 2, walaupun modul 1 kemarin sudah disampaikan lagi biar tidak lupa dari bahasan kemarin. Modul 1 ya, dari kelompok kami ada Mbak Abel, saya sendiri Nadia Tiara, Mbak Iis, dan Mbak Nadia Rahman. Di KB 1 ada saya yang akan menyampaikan, di KB 2 ada Mbak Nadia Rahman Malia. Tiga mata kuliah konsep dasar. Mendengar kata IPS mungkin dari kita akan langsung mengarah ke ilmu sejarah, ilmu ekonomi, geografi, sosiologi, sebagainya berhubungan dengan sosial, benar kan? Tetapi pada dasarnya ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial tadi yang saya paparkan, yaitu ilmu sejarah, ilmu ekonomi, geografi, dan antropologi kan termasuk dengan ilmu-ilmu sosial. IPS dan ilmu-ilmu sosial itu berbeda. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS tadi adalah terjemahan dari studi science, social studies, merupakan terjemahan dari social studies. Tapi kalau di studi science, IPS dan ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, geografi, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi sosial yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Berarti simpelnya gini, kalau IPS itu untuk tujuan pendidikan, tetapi kalau ilmu-ilmu sosial lebih ke ilmu murninya, yang nantinya ilmu-ilmu sosial itu akan dipakai untuk bahan IPS. Tetapi kita tidak bisa menelan mentah-mentah ilmu-ilmu sosial itu untuk dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Harus dilihat dari satu, tingkatan usia, jenjang pendidikan, kemudian perkembangan pengetahuan yang dimiliki setiap anak, karena kan memang setiap anak berbeda-beda ya pengetahuannya. Kemudian ini pengkajian ilmu murni yang saya sampaikan tadi. Sedangkan ilmu pengetahuan sosial lebih menekankan pada aspek pendidikannya. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan sosial disebut juga IPS. Tetapi ilmu sosial dan IPS tidak bisa dipisahkan, karena tadi ilmu pengetahuan sosial bahannya diambil dari ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari ilmu sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi, antropologi biasa kita kenal saat SMA ya. Nah itu. Kemudian kita lanjut. Ilmu pengetahuan sosial untuk jenjang SD disajikan dengan tematik. Untuk jenjang SMP disajikan dalam bentuk terpadu. Tetapi pada jenjang SMA, SMK, MA disajikan terpisah. Ya, jadi sejarah sendiri, geografi sendiri, kemudian antropologi sendiri, ekonomi sendiri. Ya, seperti itu. Tapi sejarah ekonominya itu biasanya yang ekonomi koperasi. Kemudian untuk sekolah menengah atas atau SMA, SMK diberikan mata pelajaran yang terpisah, meliputi geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, dan antropologi untuk jurusan bahasa ya. Tetapi karena sekarang kurikulum merdeka tidak ada lagi jurusan bahasa, bahwa siswa sama sekali bukan dijadikan menjadi ahli-ahli ilmu sosial. Bukan berarti bahannya dari ilmu-ilmu sosial kemudian nanti tujuannya akan mendidik anak itu untuk menjadi ilmuwan. Tetapi untuk kalau di KB 1 itu singkatnya ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial itu berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Tuh. Kalau ilmu-ilmu sosial itu bahan yang akan dipakai untuk ilmu pengetahuan sosial. Tersendiri dalam arti tidak sama dengan karakteristik ilmu-ilmu sosial yang ada. Walaupun demikian, keberadaan ilmu-ilmu sosial tak dapat terpisahkan dari IPS karena konsep-konsep ilmu-ilmu sosial merupakan program IPS. Materi IPS yang berupa kehidupan sosial manusia dengan segala aspek dan permasalahannya tidak
muda, namun harus didasarkan pada beberapa prinsip antara lain prinsip keperluan, yaitu perumusan yang akan diajarkan harus tepat sehingga tidak memberi peluang bagi penafsiran yang salah atau salah konsep. Yang ketiga, mudah dipelajari. Konsep disajikan dengan mudah, contohnya harus terdapat di lingkungan hidup peserta didik dan dikenal oleh para peserta didik tersebut. Yang terakhir ada prinsip penggunaan. Konsep yang akan diajarkan berguna bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Evaluasi pembelajaran IPS yang memenuhi syarat asas komprehensif, yaitu syarat evaluasi itu harus meliputi keseluruhan pribadi peserta didik yang dievaluasi, meliputi penguasaan materi atau pengetahuan, kecakapan atau kecerdasan, keterampilan, kesadaran, dan seluruh proses mengajar membelajarkan IPS itu dilaksanakan. Selama proses itu berjalan dan di tengah-tengah proses berlangsung dan setelah proses tersebut berakhir. Yang ketiga, asas berbeda sama Inggris. Kalau di Amerika itu masuk setelah berlangsungnya sampai 1860. Amerika Serikat yang jadi satu bangsa. salah satu cara untuk menjadikan penduduk Amerika Serikat merasa satu bangsa yang saya tahu menemukan IPS di Indonesia. Berbeda halnya dengan di Inggris dan di Amerika Serikat. Latar belakang dimasukkannya bidang studi penggunaan sumber daya dan dana. Yang kedua, tentunya banyak hal menarik yang akan kita bahas selanjutnya dan membuka sesi, hanya satu sesi yaitu 2 penanya ya. Teman-teman mungkin yang mau menanggapi, bertanya ataupun lainnya silakan. Kamu tadi dijelaskan tentang pembelajaran IPS, mengapa kita sebagai makhluk sosial perlu mempelajari tentang perkembangan pembelajaran IPS itu, terutama pembelajaran IPS itu harus diserahkan Sebagai program pendidikan yang diperuntukkan untuk tingkat persekolahan maupun perguruan tinggi. Nah, jelaskan perbedaan penyajian pelajaran IPS pada setiap tingkat jenjangnya. Dan kenapa kok demikian gitu? Kenapa kok dibedakan gitu? Terus ekonomian juga kan masalahnya pasti berbeda-beda tiap tahun. Kayak kemarin waktu corona, masalahnya kan beda dengan sebelum corona. Terus manfaatnya kita mempelajari itu kan untuk mengajarkan kita supaya bisa beradaptasi dalam lingkungan. Mau menambahkan ya di slide ke sosial sendiri memiliki tujuan yang utama pada dasarnya itu untuk membentuk generasi kita. Nah, ini membentuk sikap hidup seperti yang diharapkan bagi proses pembangunan saat ini dan masa mendatang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan negara. Kenapa generasi muda dituntut untuk harus mengikuti tadi yang disampaikan Mbak Putri ya, IPS. IPS sendiri kan yang memaparkan tentang ilmu sosial, masalah sosial yang ada di sekitar kita. Jadi untuk menyiapkan generasi muda ke generasi 4.0. Kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut. Jadi intinya mempelajari IPS itu untuk mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan masa depan dan untuk pembangunan nasional yang akan datang sesuai dengan ini tujuan pembangunan nasional dan negara. Bisa dicari di Google, ada tujuan pembangunan nasional dan negara.